Ya, selanjutnya Putri buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Putri lanjutkan bagaimana cara membaca NIC, Nursing Intervention Classification, atau intinya cara membaca buku kitabnya perawat ya, seperti yang sudah diterangkan di awal terkait dengan rencana tindakan keperawatan. Jadi ketika pasien punya masalah keperawatan, terus kita tetapkan tujuannya, ingin pasien dirawat agar apa, selanjutnya kita tentukan tindakannya apa. Lah, untuk tindakannya apa, kita bisa lihat di buku NIC, Nursing Intervention Classification. Nursing Intervention Classification ini untuk edisi-edisinya. Terus kalau Bu mau pakai SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, boleh nggak? Boleh, karena SIKI juga dibuat berdasarkan NIC. Jadi kenapa sih ada buku ini? Biar terstandar, biar kalimatnya sama antara beberapa negara lah, biar di sesama Indonesia antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, kalimat untuk NIC sama ya, otomatis menggunakan SIKI ya untuk materi yang lain. Oke, Putri terangkan bagaimana cara membaca NIC. Ini saya perkenalkan dulu. Untuk NIC ini adalah second edition. Ini edisi yang kedua. Ini NIC zaman Putri kuliah ya. Nanti cara membacanya pada prinsipnya sama ya. Jadi yang pertama harus dibuka nanti adalah di yang ada tulisan link tunanda ya, NIC Intervention link tunanda. Jadi ini adalah nama-nama diagnosa keperawatan ya. Berarti nanti mencarinya adalah diagnosa keperawatannya dulu apa. Emang benar ya secara logika ya, otomatis diagnosanya dulu apa baru intervensi. Nah, ini masih bahasa Inggris, jadi kalau yang zaman dulu masih bahasa Inggris. Misalnya kita cari di sini, diagnosa yang akan kita cari adalah misalnya tentang diare. Nah, nanti kita akan menuju halaman 623. Ingat ya, berarti masuknya ke part 4 yang intinya yang ada tulisan link to. Tadi diare adalah halaman 623, kita langsung ke bagian belakang. Nanti 600, ini 611, terus selanjutnya adalah ke 623. Ya, misalnya ini diare. Nah, ini adalah nama diagnosanya, ini juga definisi diagnosa. Ini adalah NIC yang disarankan. Nah, kalau yang zaman dulu NIC yang disarankan itu yang ada tulisan page-nya. Yang disarankan itu berarti yang diutamakan dulu untuk dilakukan tindakan. Misalnya ini diare manajemen halaman 205. Berarti saya menuju ke halaman 205 untuk mengetahui apa saja sih aktivitas dari label diare manajemen. 425 ya. Kita buka di sini. Tadi halaman berapa ya? Ya, sebentar. Nah, ini misalnya 205, mohon maaf. Nah, 205 kita buka menuju halaman 205. Nah, ini adalah diare manajemen. Ini label NIC-nya, ini kode NIC-nya. Ini adalah aktivitas. Aktivitas berarti perawat harus ngapain aja terhadap diagnosa keperawatan diare. Lebih bagus, lebih banyak rencana, lebih bagus. Walaupun rencana ini nanti disesuaikan dengan fasilitas rumah sakit, dengan pasien, dengan batasan karakteristik, dengan NOC, dengan tujuan maupun dengan kesiapan perawat. Gitu ya. Ini yang NIC zaman edisi yang kedua, zaman dulu. Terus selanjutnya adalah ini NIC yang edisi ke-6. Bedanya dengan sebelahnya apa? Kalau ini bahasa Inggris, ini adalah yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris juga sama ya. Jadi, Bu, bedanya yang NIC edisi 2 sama 6 apa? Ya jelas ya, ibaratnya di sini cuma ada label NIC misalnya 100, di sini berarti lebih banyak 300 karena mengalami pembaruan. Gitu ya. Cara membacanya sama, kita masuk ke yang ada tulisan linknya dulu ya, link nanda. Nah, ini adalah sudah nama-nama diagnosa. Kalian mau cari diagnosa apa, ada di sini, cuma ini in English, mudah ya. Nah, nanti barulah akan disarankan menuju sudah ketemu diagnosa, misalnya hipertermi halaman 505. Berarti silakan di searching ke
part sick ya. Di sini nanti ada 505. Tadi diagnosanya adalah hipertermi misalnya. Nah, mana hipertermi? Ini hipertermi. Di sini nanti ada NIC yang disarankan. NIC yang disarankan di sini ini yang ditebalkan ya. Yang ditebalkan ada fever treatment. Itu berarti yang disarankan. Kalau yang NIC zaman dulu kan yang tulisannya patch ya. Kalau ini tandanya itu yang ditebalkan. Sama yang ditebalkan adalah maligna hipertermi precaution. Jadi intinya pencegahan demam sama perawatan demam. Nah, nanti fever treatment halaman berapa? Boleh langsung ke huruf F di bagian tengah ini. Nah, ini carilah yang huruf F. Nah, misalnya ya, ini kan E. Nah, F. Nah, cari sampai tulisan fever treatment. Nah, ketemu. Ini adalah label dari NIC, ini adalah kodenya, dan ini adalah aktivitas. Aktivitas itu perawat ngapain aja? Oh, di sini ada tindakan kolaborasi, tindakan mandiri, tindakan edukasi maupun tindakan monitoring. Mudeng sampai sini? Mudeng ya. Atau mau mencari fever treatment boleh juga melalui depan, melalui macam-macam aktivitas. Masuk ke party, the classification. Carilah fever treatment. Berarti huruf sesuai abjad aja. Ini huruf C, berarti huruf ini E, berarti huruf balik lagi F. Nah, di sini fever treatment halaman 196 sama kayak tadi ke bagian halaman 196. Mudeng ya. Jadi untuk NIC sama aja, mulai dari yang ada link to ya, halaman 400 link to itu di halaman ini 26 Romawi, barulah masuk ke diagnosa bagian belakang, barulah masuk ke bagian tengah seperti ini. Mudeng ya. Ini yang bahasa Inggrisnya. Terus yang bahasa Indonesianya, ini edisi bahasa Indonesia juga sama ya. Jadi masuk ke yang ada, kalau bisa, ini kan wajib ya, kalian harus punya. Ini wajib, benar-benar wajib, kitabnya perawat harus punya. Kalau orang Islam kitabnya adalah Al-Quran, wajib punya. Ini kalau perawat, kalian mau jadi perawat berarti harus punya buku Nanda, Nokne, ataupun SDKI, SLKI, dan Siki. Kita sudah ini ditandai ya. Nah, carilah yang ada tulisannya tadi, link diagnosis Nanda. Nah, ini part berapa ini? Part 6. Nah, ini adalah sudah nama-nama diagnosa keperawatan. Kalau tadi bahasa Inggris, ini sudah bahasa Indonesia. Contohnya misalnya diagnosa keperawatan diare. Nah, halaman berapa ini? 506. Ya sudah, saya menuju ke halaman 506. Ini sudah ditandai. Yang ini berarti ke belakang ini sudah nama-nama diagnosa keperawatan. Ini 506 diare. Nah, nih diare, terus definisinya, ini definisi diagnosa Nanda. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan yang disarankan. Ya, yang ditebelin manajemen diare, yang ditebelin lagi apa? Manajemen pengobatan, ya. Nah, mau cari, Putri, saya mau cari manajemen diare dan manajemen pengobatan. Ya langsung saja buka bagian tengah. Carilah huruf M. M ya, ini kan P. M, ini masih huruf P, ini P. Nah, ini sudah monitor. Padahal tadi adalah misalnya manajemen diare. Berarti kan MA, berarti ke sini, ke arah sini. Nah, ini ME. Nah, terus sampai ditemukan manajemen diare. Nah, terus Putri kelamaan, oh ya lewat depan boleh ya. Ini sudah inilah sudah ketemu manajemen diare. Ini adalah label NIC, ini adalah kode NIC. Kode itu berupa angka. Terus ini kalimatnya nggak boleh dirubah ya, kecuali kalimat ini dimodifikasi sesuai dengan fasilitas rumah sakit, kesediaan pasien, batasan karakteristik, tujuan atau NOC maupun kesiapan perawat untuk melakukan tindakan ini. Jadi perawat biar pinter itu ngapain aja lah, ini tindakannya yang harus dipahami oleh perawat. Ada pasien diagnosa keperawatan diare, ini adalah tabungan tindakanku ya.
Putri saya mau tetapkan 5, kalau bisa jangan, ya ini dipahami semua, yang itu bisa dilakukan ya dilakukan gitu ya. Atau mau cari cara yang tadi manajemen diare lewat depan, berarti lewat mana? Dari daftar isi. Nah ini bagian 3 klasifikasi, nanti cari di sini, ini kan abjad ya, A B C D, carilah yang huruf M, manajemen diare, halaman 164. Mudah ya. Jadi Putri ulangi, cara membaca nik ini bahasa Indonesia sama dengan yang bahasa Inggris. Masuk dulu ke yang tulisannya link nanda, mudah ya. Terus menuju ke bagian yang diagnosa keperawatan, mudah ya. Terus menuju ke aktivitas ya. Terus kalau misalnya dari sini mau cari halaman berapanya, boleh juga langsung ke bagian depan, part 3 atau klasifikasi. Ini adalah part 3 klasifikasi. Ini adalah macam-macam label dari nik. Oke, mudah ya, paham ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.